Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan sedikit membahas tentang usaha kewirausahaan yang telah kami jalankan. Kami dari kelompok 5 kemarin membuat usaha, yaitu usaha makanan rice bowl Anabana. Anabana adalah suatu produk rice bowl yang memiliki kekhasan berlapis pada bagian dalam cup. Anabana merupakan singkatan dari atas nasi, bawah nasi, di mana lapisan paling bawah adalah nasi dan lapisan penutup adalah nasi yang cetakan berbentuk love. Nasi ini mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu dia memiliki rasa daun jeruk. Jadi nasi ini tuh nasi liwet daun jeruk, karena nasi ini berbeda dari yang lainnya. Lapisan pada produk ini terinspirasi dari roti hamburger yang sebagai lapisan bawah dan atasnya. Lapisan tengah diisi dengan olahan hasil peternakan yang sangat nikmat dan tentunya juga bergizi. Visi misi kelompok kami membuat rice bowl Anabana. Visi kami yaitu meningkatkan nilai jual dari olahan hasil peternakan di kalangan masyarakat Magelang, khususnya mahasiswa Universitas Tidar. Misi kami yaitu yang pertama, memperkenalkan olahan produk peternakan, yaitu telur, daging kepada masyarakat, menyajikan olahan telur dan daging dengan kualitas yang baik, serta memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Selanjutnya, kami membahas mengenai gambaran umum pasar atau disebut juga STP. Gambaran umum pasar meliputi yang pertama yaitu segmen pasar. Pembagian dimulai dari demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Segmen demografis produk rice bowl Anabana ini menargetkan pelajar dan mahasiswa di Kota Magelang. Sedangkan segmen geografis produk ini menjual di daerah Kota Magelang, lebih tepatnya di Kecamatan Magelang Utara. Sedangkan segmen psikografis rice bowl Anabana ini ditujukan khusus kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dengan harga yang murah dan nyaman di kantong para pelajar maupun mahasiswa. Yang kedua yaitu target pasar. Target layanan yang dapat dilayani oleh produk ini yaitu oleh semua golongan, dimulai dari anak-anak sampai dewasa. Namun, penjualan ini lebih diutamakan ditargetkan kepada para remaja, pelajar, maupun mahasiswa. Yang ketiga yaitu positioning. Berdasarkan karakteristik produk yang akan ditawarkan, maka dapat dilakukan dengan menambahkan topping dengan sosis, mayonaise, saus sambal, guna untuk menambahkan cita rasa, sehingga menjadikan produk rice bowl Anabana ini semakin nikmat. Yang keempat yaitu ada permintaan. Rice bowl Anabana ini nantinya berasal dari permintaan pembeli. Walaupun biasanya pembuatan produk ini berasal dari permintaan pesanan, namun kami juga menyediakan sebanyak 20 cup per harinya. Hal ini dikarenakan untuk jaga-jaga pembeli yang sebelumnya tidak memesan. Yang kelima yaitu rencana penjualan dan pangsa pasar. Produk rice bowl Anabana ini dilakukan melalui promosi ke media sosial seperti WhatsApp, Instagram, maupun Facebook. Selain itu, bisa dilakukan secara langsung dengan menjual produk ini di kampus atau menawarkan kepada teman kita. Selanjutnya ada aspek organisasi dan manajemen. Kelompok kami beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama ada Faris Al-Musla Amiruddin sebagai pimpinan dari kewirausahaan ini. Selanjutnya ada Mbak Eli Nur Isnaini
sebagai produksi, lalu ada Mbak Lailatul Fitriani sebagai sekretaris, dan yang keempat ada Hakim Ma'ruf Zaman, yaitu sebagai koordinator kewirausahaan. Pembuatan rice bowl Anabana ini beralamatkan di kantornya Mbak Eli Nur Isnaini, atau lebih tepatnya di rumahnya beliau yang beralamatkan di Dusun Pagulen, RT 2, RW 3, Desa Girejo, Kecamatan Kaliangkri, Kabupaten Magelang. Selanjutnya ada inventaris kantor dan suplai kantor. Ini terdiri dari alat-alat yang digunakan untuk membuat rice bowl Anabana ini, yaitu ada cetakan nasi, wajan, panci, nampan, kompor gas, magicom, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada aspek produksi. Aspek produksi yang pertama yaitu dari produk. Produk yang akan kami buat ini yaitu Anabana, ya, seperti sudah saya jelaskan tadi. Rice bowl Anabana, atas nasi, bawah nasi. Produk ini diproduksikan secara rumahan di salah satu teman kami yang berdomisili di Magelang, yaitu di rumahnya Mbak Eli Nur Isnaini. Yang kedua yaitu dimensi produk. Produk rice bowl Anabana dibuat sebagai terobosan baru bagi masyarakat tentang makanan yang sehat dengan kandungan gizi yang baik bagi tubuh. Produk ini dikemas dalam wadah berupa mangkuk atau disebut juga dengan cup yang memiliki logo berbentuk ayam dengan isian nasi yang di tengahnya diberi isian yaitu ada bon cabe, daging, telur, selada, saus, mayones, sosis, timun, dan tomat. Yang di atasnya diberikan nasi kembali yang berbentuk loaf sebagai nasi penutup. Yang seperti sudah saya jelaskan karena kelompok kami terinspirasi dari roti hamburger. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada manfaat dari produk. Manfaat dari produk ini yaitu dibuat untuk memenuhi kebutuhan utama konsumen berupa olahan nasi sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan pokok. Karena seperti yang kita ketahui sendiri, nasi merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Pada cup yang kita gunakan ini memudahkan seseorang untuk membawa makanan tersebut kemana-mana. Jadi rice bowl Anabana ini lebih terkesan efektif dan fleksibel. Selain itu, rice bowl Anabana ini memiliki kandungan gizi nutrien yang sehat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, seperti kandungan proteinnya yang didapatkan dari olahan produk peternakan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai proses produksi. Proses produksi ini meliputi yang pertama, persiapan tempat dan peralatan produksi. Tempatnya seperti yang sudah saya jelaskan yaitu di rumahnya saudara Mbak Eli. Sedangkan peralatan yang kami butuhkan yaitu ada cetakan nasi, panci, nampan, kompor gas, magicom, pisau, centong, spatula, botol, dan talenan, serta sendok dan juga gas LPG. Selanjutnya ada persiapan bahan baku pembuatan Anabana. Bahan baku yang kami gunakan terdiri dari nasi, daging, garam, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, serai, merica, ketumbar, daun jeruk yang sebagai perasa dari nasi, gula,
daun salam, wortel, kecap, penyedap rasa, telur, sosis, saus, mayones, daun selada, cabai bubuk, dan juga tomat. Selanjutnya ada proses pembuatan produk. Proses pembuatan produk ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama yaitu memasak nasi lewat daun jeruk, yaitu dengan cara memasak nasi dengan magicom yang sebelumnya sudah diberikan potongan daun jeruk, daun salam, maupun dengan bumbu-bumbu yang lain. Selanjutnya yaitu pembuatan olahan daging ayam. Daging ayam ini kami olah menjadi dalam bentuk katsu, di mana sebelumnya kita telah menyiapkan bumbu dan juga adonan tepung. Adonan tepung kita buat menjadi dua, yaitu adonan kering dan juga adonan basah. Pembuatan katsu ayam ini yang pertama itu setelah kita menyiapkan adonan sama bumbunya, kita memotong-potong daging ayam menjadi bentuk dakdu sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya, kita rendam potongan dadu ayam tersebut dalam bumbu yang telah kita buat dan sebelumnya telah kita beri tambahan air sedikit. Setelah beberapa menit, kita ambil ayam tersebut dan dimasukkan ke adonan tepung yang kering. Selanjutnya kita masukkan ke adonan tepung yang basah dan kita kembalikan lagi ke adonan tepung yang kering. Kita lakukan berulang-ulang sampai membuat ayam tersebut memiliki tepung. Jadi nanti dia berbentuk seperti katsu sesuai yang kita inginkan. Setelah kita masukkan ke adonan tersebut, kita goreng hingga berbentuk kecoklatan. Setelah matang, lalu kita tiriskan. Tadi bumbu yang kita gunakan untuk memberi rasa pada ayam yaitu ada garam, gula sedikit, mohon maaf tidak ada gula. Tadi maksudnya itu ada garam, merica, ketumbar serai, daun salam, dan juga kita berikan bumbu-bumbu dari bawang merah dan juga bawang putih yang sebagai perasa yang pertama. Selanjutnya yaitu pembuatan olahan telur. Yang pertama kita menghaluskan bumbu bawang putih, bawang merah, merica, dan juga garam. Selanjutnya, pecahkan telur ke wadah, lalu masukkan bahan bumbu yang sudah kita haluskan tadi, dan kita kocok bersama dengan telur yang telah kita pecahkan. Lalu, goreng telur sampai matang. Saat telurnya matang, potong-potong menjadi bagian kecil, yaitu bagian agak memanjang. Setelah membuat olahan telur, kita memotong sosis menjadi bentuk yang kita inginkan. Dan yang terakhir yaitu penyusunan rice ball anabana. Penyusunan tersebut yang pertama, memasukkan nasi ke dalam cup, lalu menambahkan selada di atas nasi. Selanjutnya, memasukkan telur di atas selada, lalu ditambahkan bubuk cabai dan juga daging. Dan kemudian di atasnya ditutup kembali dengan nasi yang telah berbentuk menjadi loaf. Dan di atas nasi tersebut kita tambahkan lagi olahan produk peternakan, yaitu ada daging ayam yang tadi, katsu, telur, sosis, tambah dengan saus, mayones, dan juga tomat.
Selanjutnya, ada analisis keuntungan dan juga kelayakan usaha. Yang pertama ada analisis pendapatan dan juga keuntungan. Untuk produksi 1 kali, kami ini perharinya membuat 20 biji atau 20 cup. Jika untuk 12 bulan atau dalam waktu 1 tahun, jadi kami membuat sebanyak 7.200 cup. Dengan total biaya operasionalnya yaitu 68.563.008. Jadi keuntungan tiap 1 tahun atau 12 bulannya yaitu ada 17.836.992. Selanjutnya analisis kelayakan usaha. Kami pertama menghitung dari BEP volume produksi, yaitu ada 5.713.584 dan BEP harga produksinya yaitu 12.000. Untuk hasil penjualan dan total biaya, dengan total biaya rasionya itu 1,26. Karena rasio hasil penjualan dengan total biaya atau rasio B per C lebih dari 1, maka usaha ini layak dijalankan. Artinya, tiap satuan biaya yang dikeluarkan diperoleh hasil penjualan sebesar 1,26 kali lipat. Sedangkan untuk return of investment atau ROI yaitu sebesar 0,26. Tadi dari BEP harga produksi sebanyak 12.000 ini berarti pada tingkat harga ini usaha ini berada pada titik impas. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.